Nah, mari kita siapkan hati untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Berkati siapapun umat-Mu yang menyaksikan video ini Tuhan. Hamba arahkan tangan ke layar, diberkatilah hidup mereka. Sehingga melalui firman ini ada hal yang diubahkan. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Bahkan kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah. Bahkan penghiburan bagi yang sedang terluka. Tuhan, kuduskan lidah bibir hamba sehingga setiap kata kalimat, ucapan, ayat, poin dan bagian yang hanya berasal daripada Allah. Berkati, biarlah firman ini menegur setiap kami, memproses kami, semakin dimuliakan seperti Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, setiap jemaat Tuhan yang siap, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, saudara bisa siapkan Alkitab saudara, karena kita akan melihat dari Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52. Di bawah judul perikop, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Markus pasal 10. Saya mulai dari ayat yang 46. Perhatikan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, perhatikan, ada seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimeus. Dia seorang anak dari Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Perhatikan. Lalu ia menanggalkan jubahnya, dia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apakah yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Perhatikan kalimat yang terakhir dari ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Nah, tema khotbah saya pada kesempatan video kali ini adalah doa yang mengubahkan. Sama-sama bilang sama saya, doa yang mengubahkan. Saya yakin betul kata doa bukanlah sebuah hal yang asing. Ada begitu banyak referensi kebenaran firman Tuhan, khotbah-khotbah dari berbagai hamba Tuhan yang membahas tentang doa. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin lebih menekankan bahwa doa bukan cuma sekedar bagian dari keagamaan kita. Doa adalah sesuatu yang membawa perubahan, sesuatu yang berdampak. Tapi persoalannya adalah tidak sedikit kita, bahkan jarang sekali melihat dampak itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Makanya ada jemaat bilang begini, "Pendeta, saya udah doa, tapi kok gak ada yang berubah ya?" Ini saya mau bagikan kunci rahasianya. Apa yang membuat doa saya dan saudara menjadi doa yang mengubahkan. Ketika kita berbicara tentang doa, doa itu berarti berbicara tentang sebuah komunikasi antara kita manusia dengan Sang Khalik, dengan Pencipta, dengan Tuhan, dengan Allah. Dan dalam kasus orang Kristen, antara kita pengikut-pengikut Kristus dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya begini, doa nggak bisa hanya dibahas secara teoritis. Saudara bisa mengikuti banyak sekali pertemuan-pertemuan yang membahas tentang definisi doa, pengertian doa. Tapi doa itu sebenarnya sebuah hubungan pribadi, di mana hubungan pribadi ini harus tercipta keintiman, kedekatan. Seperti halnya dalam keluarga. Keluarga itu bisa kuat, keluarga itu bisa tetap kompak dan bertahan di tengah situasi apapun kalau keluarga itu memiliki komunikasi yang baik. Sampai sini saudara paham gak maksud saya? Karena dasar keluarga itu bukan harta. Harta itu bisa hilang, pangkat itu bisa dicopot. Keluarga itu tidak membutuhkan fasilitas yang mewah untuk dia kuat bertahan. Seringkali keluarga bisa tetap bersatu ketika punya komunikasi yang baik. Begitu juga dengan kekristenan. Karena pemahaman saudara tentang firman, kepintaran saudara dalam berteologi, tanpa disertai doa yang baik, tanpa disertai komunikasi yang baik di hadapan Tuhan, sia-sia. Kekristenan kita dibangun bukan hanya dari pemahaman dan pengertian, tapi juga dibangun dari komunikasi dan hubungan dengan Allah. Makanya jemaat Tuhan, gereja ini dari GBHMJ mengingatkan untuk doa, pujian, penyembahan, dan melakukan firman. Kenapa dimulai dari doa? Karena doa menjadi landasan.
Ketika ada doa dalam hidup kita sebagai orang percaya, ingat, hidup kita itu bukan hidup yang biasa-biasa saja. Kenapa? Yakobus pasal 5 ayat 16b bilang begini. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan. Apa kalimat berikutnya? Yes, engkau tahu sangat besar kuasanya. Jangan pernah main-main dengan doa. Karena doa memberikan sebuah perubahan. Makanya ada 4 poin yang saya mau sampaikan melalui video ini. Walaupun singkat, tapi saya yakin kalau engkau mendengar dan meremakannya, bahkan serta mengerjakannya, engkau akan lihat dampak yang terjadi. Yang pertama, bagaimana kehidupan doa kita mampu membawa sebuah perubahan. Saya catat di sini ketika doa kita didasarkan atas kebutuhan. Dalam pasal 10 ayat 51, kembali saya baca, tanya Yesus kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab Bartimeus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, Bartimeus berdoa memohon kepada Yesus apa yang paling dibutuhkannya, yaitu melihat. Salah satu kesalahan kita dalam doa bukan kata dan kalimatnya, tapi keinginannya. Kita repot dengan keinginan sampai lupa yang namanya kebutuhan. Nah, sebagian saudara mungkin berpikir, emang beda pendeta? Butuh dengan ingin itu dua hal yang kelihatannya sama, tapi sebenarnya berbeda. Butuh itu berbicara tentang fungsi, tapi keinginan itu berbicara tentang selera. Butuh itu berbicara tentang keperluan, sebuah hal yang objektif gitu. Sedangkan keinginan itu lebih kepada subjektif, sesuatu yang nggak ada pun nggak apa-apa. Aduh pendeta repot banget deh penjelasannya. Saya ambil contoh sederhana aja ya. Banyak kita, kenapa kita nggak pernah lihat hal yang besar dalam doa-doa kita? Kenapa kita nggak melihat dampak perubahan melalui doa-doa kita? Saya yakin betul ya, Tuhan tuh sanggup jawab setiap doa. Yang setuju katakan amin. Tuhan sangat mampu memberikan solusi. Dia sangat mampu memberikan jawaban atas apa yang menjadi permohonan kita. Tapi yang jadi pertanyaan bukan Tuhannya, tapi kitanya. Kita ini berdoa atas asas kebutuhan atau asas keinginan di dalamnya. Saya ambil contoh misalkan begini. Ada seorang jemaat Tuhan. Dia sangat rindu sekali untuk memiliki satu mobil. Jadi dia spesifik, dia minta Toyota Fortuner. Setiap minggu kalau dia datang di ibadah saya, dia kalau maju itu dia gak pernah berbicara tentang doa yang lain. Dia gak pernah bilang tentang keluarga, tidak pernah bilang tentang kesehatan atau pekerjaan. Dia selalu bilang, pendeta doain supaya saya punya mobil Fortuner. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, sampai tiba satu minggu di mana saya lihat bapak ini gak maju ke depan. Saya pikir dia kecewa, ya kan? Tiap minggu dia datang, dia minta doa, gak ada jalan keluar, gak ada jawaban. Jadi dia duduk di bangku jemaat ketika yang lain pada alkohol. Sampai selesai, karena saya gak enak hati, pas saya turun mimbar saya samperin. Ternyata dia samperin saya lebih dulu. Saya tanya, gimana Pak? Kok tumben hari ini gak maju, minta didoakan? Iya pendeta, karena hari ini spesial, saya mau panggil pendeta untuk doain mobil saya. Ternyata di hari Minggu itu dia bawa mobil Fortuner yang selama ini diinginkan. Dia bawa di gereja. Pantesan waktu saya sampai di tempat itu, ini parkir pendeta kok ada yang parkir, mobil siapa? Ini siapa pemiliknya? Ternyata dia. Dia bayangin, baru punya mobil langsung parkir hari Minggu di parkiran pendeta. Jadi dia panggil, dia bilang intinya gini, pendeta puji Tuhan saya udah dapat mobil yang saya inginkan, saya minta didoakan. Jadi dia minta pengurapan atas mobil itu lah. Jadi mobilnya minta didoakan. Ya, yang unik ya, dia sampai buka-buka kap mesin, saya suruh ngedoain mesinnya. Saya gak akan pernah lupa tuh kejadian itu. Itu hari Minggu tuh, itu jemaat yang lain juga pada kumpul kepo, mau lihat nih mobil siapa nih, mobil bagus nih. Tapi gak berapa lama, beberapa minggu ke depan, ini orang gak pernah muncul-muncul lagi. Kok gak datang ke gereja? Sampai minggu depannya dia datang udah pakai perban. Jadi satu tangannya itu disanggah gitu. Saya gak ngerti, dia mungkin mengalami patah tangan atau apa. Jadi tangannya disanggah, lalu ada perban. Dan waktu kalau dia maju dan saya tanya, Pak kenapa? Iyo pendeta, dia bilang begini, kita PO kok tak ciri. Dia bilang mobil saya tuh terjatuh, terpleset. Jadi di daerah Bitung, Manado Manado, Sulawesi Utara. Itu jalan-jalan di daerah Bitung itu kan masih ada kayak seperti jurang-jurang kecil gitu. Jadi itu dia punya mobil Fortuner jatuh ke jurang. Saya tanya dong sama dia, Pak, kok bisa sampai jatuh? Kenapa? Iyo pendeta, kita kok belum bisa bawa oto. Dia belum bisa bawa mobil, tapi setiap dia doa tentang mobil baru yang dia inginkan. Nah, bedakan antara butuh
dengan keinginan. Kenapa seringkali Tuhan gak jawab doa kita? Coba deh introspeksi diri. Jangan-jangan doa kita hanya berbicara tentang keinginan dan bukan kebutuhan. Ada orang-orang doa, setiap waktu dia doa, Tuhan kasih saya jodoh Tuhan. Saya usia udah stadium 5 Tuhan, tolong Tuhan. Kalau saya nggak punya jodoh. Padahal mungkin Tuhan masih bilang, perbaiki dulu pekerjaanmu. Kerja dulu yang bener, jodoh mah gampang. Perbaiki dulu karakter, tenang aja. Berumah tangga itu hal yang mudah. Tapi seringkali yang jadi fokus kita bukan kebutuhan, tapi cuma bicara tentang keinginan. Ada orang-orang kalau doa, kita Tuhan. Pokoknya dia kalau doa lebih-lebih dari Yabes. Berkati aku berlimpah-limpah. Perluas daerahku Tuhan. Bukannya Tuhan gak sanggup bikin saudara jadi kaya. Maaf ya, maaf bener. Saudara cuma punya motor satu, PCX gitu, atau NMAX. Baru motor itu aja sombongnya minta ampun, iya kan? Gimana Tuhan percayakan yang lebih besar? Ya Tuhan, saya pengen Tuhan seperti gembala jemaat kita. Tuhan percayakan mobil-mobil bagus. Nah saudara mobil satu aja. Satu, cicilan juga 5 tahun lebih. Belum selesai-selesai, udah sombongnya minta ampun. Gimana Tuhan mau kasih yang besar? Jadi ada banyak kita, doa itu gak sesuai dengan kapasitas. Saya ambil contoh sederhana beginilah. Setiap kita membutuhkan handphone untuk masa-masa seperti ini. Tapi bedakan kebutuhan dengan keinginan, ya kan? Ada orang yang dia minta bukan lagi bicara tentang kebutuhan, keinginan. Tuhan, berikan aku iPhone tipe yang XXL Pro. Pokoknya yang paling sakti, yang paling terakhir Tuhan. Pokoknya yang paling mahal. Maaf ya, maaf betul nih saya ngomong jujur sama jemaat, Pak, Bu. Kalau sesuai kapasitas mah gak apa-apa. Nah ini gaji saudara aja untuk makan, minum, tempat tinggal aja udah ngepas. Ngotot pengen lagi handphone yang harganya sampai dengan puluhan juta. Ini yang saya bilang, itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Disinilah kenapa engkau gak pernah lihat perubahan dalam doa-doamu. Makanya Lukas pasal 6 ayat 10, Yesus bilang begini, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Urusan berkat mah gampang saudara. Dimulai saja dulu dari kapasitas kita. Maka mulailah doa dengan sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Kalaupun engkau menyampaikan sesuatu, coba diakhiri, Tuhan, biarlah itu sesuai dengan rencanamu dalam hidupku. Biarlah itu sesuai dengan apa yang sudah kau tetapkan dalam kehidupanku. Yesus dalam doa di Getsemani, kalimat yang sangat terkenal, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Yang kedua, apa yang membuat doa kita membawa perubahan? Ada dampak di dalam doa-doa kita. Yang kedua, saya catat ketika doa kita memiliki pengharapan. Sama-sama bilang sama saya, pengharapan. Secara sederhana, jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita ada dua, ya dan tidak. Tapi terkadang Tuhan juga berkata, wait, tunggu. Ini salah satu dilema dalam hidup orang-orang percaya ketika kita melihat kata tunggunya Tuhan. Ini sulit sekali untuk kita prediksi gitu. Maksudnya Alkitab juga gak memberikan sebuah kepastian kata tunggu yang Tuhan sampaikan kepada umatnya. Artinya begini. Terkadang ketika Tuhan bilang tunggu ya, aku jawab doamu. Terkadang kita pikir, sampai cepat banget. Oh seperti inilah nunggu di dalam Tuhan. Kita bilang, pendeta, saya doa 1 bulan, puji Tuhan lo terjadi. Ada orang bilang, pendeta, saya doa, puji Tuhan lo 1 tahun, akhirnya Tuhan jawab doa-doa saya. Tapi terkadang ada orang yang menunggu sangat-sangat lama sampai dia sendiri kehilangan kekuatan di dalam doa. Disinilah kita kalau mau jujur mulai berhenti berdoa di hadapan Tuhan. Sebagian kita mulai bilang, saya doa atau nggak doa tetap sama aja tuh pendeta. Saya doa atau nggak doa, nggak ada sesuatu yang terjadi tuh pendeta. Saudara, doa yang membawa perubahan adalah doa yang disertai dengan pengharapan. Saudara, saya ingin mengingatkan kepada setiap jemaat Tuhan, jangan mengeluh dalam doa-doamu. Sebagian engkau mulai melihat saya dan berkata, tapi sampai kapan pendeta saya doa? Alkitab tidak pernah memberikan sebuah kepastian di dalam konteks waktu. Karena waktunya manusia adalah waktunya Tuhan. Tetapi waktunya Tuhan bukan waktunya manusia. Tapi ada 2 ayat yang ingin saya ingatkan.
Kenapa engkau tetap memiliki pengharapan dalam doamu? Dalam Lukas pasal 18 ayat 7, Yesus sendiri yang berkata, perhatikan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saya pakai kata paling sederhana, tidakkah Allah akan menjawab doa orang-orang pilihannya yang siang malam berdoa kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Di ayat ini Yesus mau ingatkan, kalau engkau berdoa dengan tidak jemu-jemu, kalau engkau terus berkata-kata dengan pengharapan kepada Tuhan, masakan Tuhan gak jawab, saudara? Masakan Tuhan gak memberikan satu pertolongan yang pasti? Itu yang membuat kita tetap berpengharapan dalam doa kita. Yang kedua, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, Alkitab katakan dengan sangat jelas, Ia, Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Perhatikan kalimat berikutnya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Persoalannya Pengkhotbah juga katakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya mau ingetin kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini, jangan putus asa dalam doa-doa saudara. Terus berdoa. Yes, saya ngerti engkau mulai bertanya, tapi gak ada perubahan pendeta. Tapi saya gak ngelihat sesuatu yang pasti. Sampai kapan saya doa, tidak ada hal yang terjadi. Jangan pernah putus asa. Ini kan sama seperti kisah Bartimeus tadi. Dia berseru, Jesus, Son of David, have mercy on me. Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi Alkitab di ayat yang ke-48 dari pasal yang ke-10 dari Markus, banyak orang menegur dia. Bukan cuma satu orang yang suruh dia diam. Bukan cuma dua orang. Alkitab bilang apa? Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Apakah dia putus asa? Apakah Bartimeus kehilangan pengharapan? Apakah dia tersinggung dan mulai bilang, mentang-mentang saya buta, mentang-mentang saya nggak lihat, saya disuruh diam, Yesus juga nggak jawab-jawab saya? No, Alkitab catat hal yang berpengharapan. Dikatakan, namun semakin keras ia berseru. Ketika dia semakin keras berseru, Yesus berhenti dan Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki ku perbuat darimu? Itu luar biasa. Kenapa? Pengharapan. Lihat Abraham. Dalam Kejadian pasal 12, Tuhan udah berjanji dari umur 75 tahun. Umur 75 tahun Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau keturunan. Apakah tahun depan dia terima? No. 100 tahun umurnya Abraham baru dia melihat perubahan terjadi dalam doa-doanya. Tapi Abraham tetap berpengharapan. Saya rindu setiap jemaat Tuhan, sama-sama kita tetap berpengharapan. Yang ketiga, apa yang membuat doa kita membawa perubahan? Ketika kita doa dengan motivasi yang benar. Nah, salah satu yang berkaitan dengan kehidupan kita adalah motivasi, termasuk dalam doa. Banyak kita doa, motivasinya justru di luar dari apa yang Tuhan inginkan. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, saya baca, jemaat Tuhan perhatikan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah dalam berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada orang doa, Tuhan, aku suka dia Tuhan. Doaku Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkan dia di sisiku. Tapi kalau dia bukan jodohku, dekatkan dia di sisimu. Ini doa. Ini doa. Jangan dicatat ya. Jangan dicatat. Sebagian anak-anak muda, doanya bagus nih. Ini doa yang memiliki motivasi yang salah. Saya mau tanya, dijawab nggak? Kagak bakal dijawab. Saya ambil contoh, kelihatannya doanya rohani, tapi sebenarnya motivasinya salah. Dia doa, Tuhan berkati bisnisku Tuhan, usahaku, terima kasih buat tempat yang sudah Tuhan percayakan. Biarlah segala barang daganganku diberkati dalam nama Yesus. Laku habis terjual. Aku juga doa, toko di sebelah kanan, toko di sebelah kiri, hancurkan dalam nama Yesus. Mereka menjadi pesaing-pesaingku. Hancurkan apa yang mereka mulai Tuhan, karena Alkitab berkata, jika Tuhan di pihak kita, tidak ada satupun yang ini ngaco ini. Doa-doa yang kayak gini yang ngaco. Iya, doa-doa dengan motivasi yang salah. Saudara naik kendaraan, tidak punya surat-surat kelengkapan untuk membawa kendaraan. SIM, surat izin mengemudi. Saudara nggak punya SIM, saudara bawa kendaraan. Tiba-tiba lihat di depan ada razia. Saya mau tanya jujur sama jemaat-jemaat Tuhan. Walaupun kita nggak tetap bertatap muka, jujurlah padaku. Saudara berdoa nggak waktu lihat? Pasti berdoa ya kan? Walaupun doanya nggak kusuk, tapi kita lagi bawa kendaraan, kita lihat ada razia, kita Yesus, Tuhan,
Tutup bungkus aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Butakan mata-mata mereka yang merazia dalam nama Yesus. Nah ini doa dengan motivasi yang salah. Ada jemaat datang ke gereja di Artalkol, bilang, pendeta tolong doain dong. Oh iya, mau didoain apa? Doain pasangan saya. Oke, kamu mau menikah dengan dia? Iya pendeta, saya mau nikah. Makanya tolong doain supaya dia cepet cerai sama istrinya. Ini ini doa yang gawat ini. Dia doa kelihatannya benar tapi punya motivasi yang salah. Makanya jemaat-jemaat Tuhan, ayo coba koreksi doa-doa kita. Makanya setiap doa kalau bisa disisipi kalimat bukan kehendakku yang terjadi melainkan kehendak-Mu. Yang terakhir, yang keempat, apa yang membuat doa-doa kita membawa perubahan? Ketika kita doa dengan kerendahan hati. Salah satu rahasia doa yang mengubahkan adalah ketika kita bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara tahu rahasia ini, maka engkau akan lihat betapa besarnya karya Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab bilang dalam 1 Petrus begini. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-5b sampai dengan ayat yang ke-6. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab perhatikan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena kerendahan hati menggambarkan kita nih butuh Tuhan. Orang yang rendah hati itu sadar bahwa saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak punya hal yang bisa saya andalkan selain daripada Tuhan. Orang kalau nggak punya kerendahan hati, dia doa juga maaf ya, maaf. Betul dia berdoa, dia lipat tangan tutup mata. Tapi sebenarnya ada kata-kata kecongkakan di dalamnya. Bahkan ketika dia rasa dia nggak butuh Tuhan, dia mulai berhenti berdoa. Disinilah engkau nggak punya dasar kerendahan hati. Ada orang-orang yang kalau berdoa cuma ketika butuh, repot yang kayak gini-gini. Sama, maaf ya, maaf, betul. Sama seperti saudara didatangin sama orang. Gak usah bicara teman lah, gak usah bicara sahabat, keluarga deh, keluarga saudara. Tapi gak pernah ada kabar, gak pernah ada komunikasi. Tiba-tiba datang minjem uang. Saya mau tanya, kasih gak? Kita mikir 2 kali mau nolong dia. Orang gak ada komunikasi, gak ada hubungan. Tiba-tiba datang kucuk-kucuk minjem duit. Sama kayak kita di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, dia berdoa karena dia sadar tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Orang yang rendah hati, dia berdoa karena dia yakin cuma Tuhan yang sanggup tolong dalam kehidupannya. Coba lihat, Yesus satu kali pernah memberikan sebuah perumpamaan dalam Lukas pasal 18. Perhatikan, ini doa seorang Farisi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan seorang pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku. Dia berdoa tapi dengan kecongkakan hati. Dia doa dengan tinggi hati. Tapi pemungut cukai yang ada di sebelahnya, dia hanya menundukkan diri dan berkata, Tuhan, ampunilah aku orang berdosa. Yesus bertanya, mana yang doanya berkenan di hadapan Allah Bapa? Ya, bukan seorang Farisi itu. Dia punya hidup yang mungkin lebih sempurna daripada seorang pemungut cukai. Tapi doa tanpa kerendahan hati tidak menjadi satu hal yang diindahkan. Saya mengajak setiap jemaat Tuhan, mari sama-sama ubah cara kita berdoa di hadapan Tuhan, supaya ada hal yang juga terjadi, dampak perubahan melalui doa-doa setiap kita. Doa istri kepada pasangan, doa suami kepada istri, doa orang tua kepada anak-anak kepada orang tua, doa dalam karir, doa dalam pekerjaan, doa dalam pelayanan, doa dalam pendidikan, supaya ada sesuatu yang terjadi. Ada 4 hal. Yang pertama, doa yang didasarkan kebutuhan dan bukan keinginan. Yang kedua, ketika doa kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Yang ketiga, dengan motivasi yang benar. Dan yang keempat, doa dengan kerendahan hati. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan video khotbah pada kesempatan kali ini, Tuhan. Berkati siapapun mereka yang menyaksikan. Ingatkan kami betapa besarnya kuasa doa dalam kehidupan orang-orang percaya. Asal saja kami dapat mengerti apa yang menjadi kunci rahasia agar doa kami mengubahkan. Berkati setiap mereka, Tuhan. Biarlah semakin dewasa hanya di dalam Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Terus bersama jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan.